Halo, saya Reza. Fakta mengungkapkan banyak orang menuliskan bahwa berbicara di depan umum menjadi ketakutan terbesar mereka dalam hidup. Termasuk bagi mereka yang profesional berbicara. Dalam sebuah survei kepada 3.000 orang oleh The People Almanac Book menyebutkan hal yang paling ditakuti nomor 1 adalah berbicara depan publik. Dan ini lucunya, takut pada kematian ada pada peringkat 7. Makanya tak heran, setelah video pertama saya posting, maka pertanyaan yang timbul berikutnya adalah bagaimana menghilangkan rasa gugup saat akan tampil bicara depan publik. Gugup adalah bentuk emosi. Emosi tidak selamanya jelek. Bahkan, kita tidak mungkin hidup tanpa emosi. Emosilah yang memberi makna bagaimana kita bersikap setelah rasa itu hadir. Marah, bahagia, sedih, bahkan gugup. Gugup atau nervous sebelum tampil berbicara adalah salah satu bentuk emosi situasional. Anda masih gugup mau tampil? Oke, Mal, relax. Sekali lagi, itu biasa. Bahkan saya tampil sekarang juga masih gugup dan kadang-kadang salah. Aku sekali anak. Emosilah yang memberi makna. Cut. Jadi, sekali lagi, gugup adalah hal yang biasa. Lalu, bagaimana cara mengatasi kecemasan tersebut? Ada beberapa hal yang bisa Anda terapkan sehingga kecemasan tersebut akan berubah menjadi sebuah aset. Dalam psikologi komunikasi, Kang Jalaluddin Rahmat bahkan menuliskan, pembicara yang menyertakan emosinya dalam pidato dipandang lebih hidup, dinamis, dan lebih meyakinkan. Ya, yang pertama kan gugup, yang kedua karena pasti malu antara banyak orang kan. Tegang, gugup. Apa ya? Karena tidak terbiasa. Gugup. Cara pertama mengatasi kecemasan sebelum tampil adalah dengan mengenali siapa audiens Anda dan kenapa harus berbicara di hadapan mereka. Dengan mengenali siapa sasaran yang akan mendengarkan pidato atau diskusi, Anda akan dengan mudah untuk menjelaskan atau menerasikan topik yang akan Anda sampaikan. Mengenali audiens adalah untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Komunikasi itu tentang kesamaan makna. Harus ada share meaning atau makna bersama. Makanya di video episode pertama saya sampaikan, sesuai kebutuhan audiens dan Anda. Ingat, sesuai kebutuhan audiens dan Anda. Apabila Anda belum mengetahui siapa sasaran atau audiens Anda, maka Anda perlu mencari tahu melalui orang yang menghubungi Anda sebelumnya. Atau Anda bisa menggunakan internet, website, atau brosur untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau perlu, ambil kesempatan di waktu tertentu untuk bertemu dengan audiens. Tanyakan pada mereka, kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas. Menganggap orang tersebut adalah kawan saya, maybe. Saya mencoba bagaimana ya, tidak melihat langsung audiensnya itu kayak di mata mereka. Saya hanya melihat di atas kepala mereka. Jadi ya, saya melihat tidak langsung bagaimana cara mereka memandang saya. Saya hanya seperti melihat mereka, tapi hanya melihat di atas kepala mereka. Saya akan melihat mereka. Cara kedua, pilih topik apa yang akan Anda sampaikan. Inti dari sebuah pidato, diskusi, atau sebuah presentasi adalah topik yang Anda bawakan. Maka dari itu, Anda perlu memilih topik yang pas dan sesuai dengan kapasitas Anda. Ingat, sesuai kapasitas Anda. Kalau Anda bukan dokter, jangan bicara tentang penyakit. Kalau Anda bukan auditor, jangan bicara tentang pemeriksaan keuangan. Semua ahli retorika atau public speaking dari zaman Gorgias, Plato, Aristoteles, hingga saat ini semuanya bersepakat bahwa kapasitas pembicara menjadi penentu kepercayaan audiens untuk mendengarkan. Kopinya satu. Thank you. Setelah memilih topik, pahami topik Anda dengan benar. Jangan coba-coba menghafal semuanya.
Ini bukan perkalian matematika zaman sekolah dasar. Tuliskan dulu kerangka pikir Anda. Bacalah data dengan baik untuk mendukung argumentasi. Hindari referensi yang lemah. Update informasinya. Anda ingat tweet CEO Bukalapak Ahmad Zaki yang viral? Semangatnya bagus, tapi data yang ditampilkan pada tweetnya diakui Zaki kurang update karena diambil dari situs tertentu. Kesalahan data sangat fatal. Sekali lagi, cek data yang akan Anda tampilkan. Public speaking is planned, direncanakan. Dia bukanlah percakapan yang spontan seperti Anda ketemu kawan di kampus, di kantor, atau bercanda dengan pasangan Anda. Public speaking ada pada forum yang formal. Makanya, kenapa bahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan. Kita bisa menggunakan bahasa daerah, selengean, atau bahasa milenial, tapi dalam konteks yang berbeda. Misalnya, menggunakan kata atau kalimat itu untuk memberi contoh atau membuat humor, untuk meredakan ketegangan dan membuat Anda terlihat lebih humanis. Yang susah penyusunan kata karena kita diharuskan menggunakan bahasa baku. Terus yang paling sulit itu mengenai kata-kata yang sering terulang atau kalimat-kalimat yang sering diucapkan berulang kali. Caranya ya, Ana membaca sebanyak mungkin materi yang sudah Ana buat, membaca ulang-ulang, membuat kerangka pikiran, bagaimana caranya untuk tetap bisa tampil semaksimal mungkin di depan teman-teman. Cara ketiga, kunjungi tempat yang akan menjadi lokasi kegiatan beberapa hari sebelumnya. Hal ini akan membantu Anda untuk melatih diri. Tentukan posisi yang nyaman untuk Anda bicara, duduk atau berdiri. Bagaimana posisi audiens? Jauh atau dekat? Bagaimana pengeras suaranya? Percayalah, Anda tidak ingin saat sedang bicara ada bunyi feedback mikrofon. Konsentrasi Anda akan terganggu dan audiens akan merasa tidak nyaman. Saya pernah diminta tampil di satu acara. Waktunya siang hari. Saya mengenal lokasinya. Gedung tanpa AC. Saya tahu di jam tersebut audiens mulai gerah, panas, dan mungkin mulai mengantuk, malu setelah makan siang. Dalam kondisi ini, saya tidak akan bicara terlalu lama. Mungkin akan sedikit menggunakan trik dan games, serta humor, untuk membuat audiens tetap memperhatikan dan straight to the point, topik yang akan dibicarakan. Cara yang berikut adalah, rencanakan apa saja yang Anda butuhkan. Ketahui apa alat dan bahan yang Anda perlukan pada saat berbicara di hadapan audiens. Sehingga, kalau ada yang kurang, Anda bisa segera mencarinya. Terakhir, visualisasi di atas panggung. Kuasai panggung. Tatap audiens. Jangan terlalu sering menatap layar bantu presentasi Anda. Visualisasi hanyalah alat bantu. Andalah penentunya. Mata adalah indera yang sulit untuk berbohong. Tatap dengan tulus audiens Anda. Yakin dengan topik dan data yang sudah Anda siapkan. Terjemahkanlah kecemasan Anda tadi dengan bersemangat untuk tampil. Cara saya mengatasi kegugupan itu dengan latihan. Latihan pastinya, mempermantap apa yang akan saya tampilkan. Terus juga dengan percaya bahwa kesempatan ini hanya datang satu kali. Jadi saya tidak akan melewatkannya dan saya akan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Berbicara di depan umum merupakan seni. Dibutuhkan dedikasi dan latihan untuk membuat kita menjadi seorang pembicara yang baik. Kapan Anda siap tampil, itu ditentukan oleh seberapa sering Anda berlatih. Dan seberapa sering Anda berlatih, ditentukan oleh seberapa kuat keinginan Anda untuk tampil memukau depan publik. Saya Muhammad Reza. See you. Oke. Ini Vietnam Dream. Thank you. Terima kasih.